Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, penjagaan-Mu hingga sampai saat ini. Di sini kami akan sama-sama mempelajari Sekolah Sabat-Mu. Berkatilah kiranya kami dapat memahami dan kami akan terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 17 April 2025. Berjudul Pelacur itu diadili. Bacalah Wahyu 19 ayat 1 sampai 9. Ayat 1, kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya, Haleluya, keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Ayat 2, sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu, yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Ayat 3, dan untuk kedua kalinya mereka berkata, Haleluya, ya asapnya naik sampai selama-lamanya. Ayat 4, dan ke-24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur, dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu, dan mereka berkata, Amin, Haleluya. Ayat 5, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ayat 6, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deruh guruh yang hebat, katanya. Haleluya! Karena Tuhan Allah kita, yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantinnya telah siap sedia. Ayat 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Ayat 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Dua hal dirayakan secara bersamaan. Berakhirnya pelacur itu dan pernikahan Kristus dengan pengantinnya. Bagaimanakah mungkin kedua peristiwa itu benar-benar menunjukkan karakter Tuhan yang benar dan pengasih pada saat yang bersamaan? Perselingkuhan datang dengan harga yang sangat menyakitkan. Dampaknya meluas ke kehidupan anak-anak dan orang lain. Bahkan yang paling sabar dari pasangan yang dirugikan pada akhirnya mungkin menemukan bahwa ada saat yang dimana yang tidak dapat kembali, di mana pernikahan tidak dapat ditebus lagi. Ketika dunia kita mencapai titik di mana hati telah mengeras cukup dalam, sehingga tidak akan ada lagi pertobatan, tidak ada gunanya melanjutkan sejarah dan membiarkan penderitaan dosa yang tak terkendali berlanjut. Meskipun ada patah hati atas yang terhilang, mereka yang telah menderita di bawah dispensasi dosa dunia ini dapat merayakan bahwa itu akhirnya berakhir dan bahwa dunia sedang dipulihkan seperti yang awalnya dirancang oleh Tuhan. Kali ini tidak akan ada yang berpaling dari Tuhan karena kita telah belajar dengan cara yang sulit bahwa Tuhan adalah benar tentang kehancuran yang diakibatkan oleh pemisahan diri kita darinya. Bacalah Wahyu 21 ayat 1 sampai 4 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat 3, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.
Ayat 4, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah arti gambaran pernikahan di sini? Dan mengapa penuh dengan harapan dan janji? Apakah jaminan kita akan pengharapan yang disajikan dalam ayat-ayat ini? Pernikahan, persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami dan istri satu sama lain. Dikutip dari Ellen G. White, Testimonies for the Church, volume 7, halaman yang ke-46. Kristus merasakan sakit yang tak terbayangkan ketika umat manusia menolak Dia dan memberikan kasih sayang yang adalah miliknya kepada dewa-dewa lain. Namun, sekalipun demikian, Dia menyerahkan dirinya untuk kita, membayar dalam dirinya atas perselingkuhan dan perzinahan kita, sehingga jika kita bertobat dan berpaling dari hal itu, kita memiliki janji akan hidup yang kekal. Bacalah 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Ayat 18, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Apakah yang diceritakan kepada kita dalam ayat-ayat ini yang memberi kita kepastian dan kesudahan seperti yang digambarkan dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai kami, menjaga kami hingga sampai saat ini. Kami telah selesai mempelajari sekolah sahabat-Mu. Berkatilah kami supaya dapat memahami dan akan kami terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Berkati juga para pemirsa yang bersama-sama belajar bersama kami. Berkatilah mereka dalam segala pergumulan mereka ya Tuhan. Ampunilah dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.